Halo teman-teman. Apa kabar teman-teman? Ya, teman-teman berharap kabar teman-teman baik-baik saja. Masih bahas soal event. Nah, event kali ini berhubungan dengan mouse. Nah, mirip kayak keyboard. Kalau ada key up, kalau ada key up pasti ada key down. Nah, sama. Kalau si mouse ini juga mirip. Jadi dia ada mouse up sama mouse down. Nah, seperti apa? Nah, kita akan pakai studi kasus seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada sebuah elemen div. Kalau kita klik, terus kliknya ini nggak dilepas, terus ditarik. Nah, bisa ngedrag ini kan, hore, bisa dipindah-pindah. Terus kalau dilepas ya udah, dia berpindah di sini. Klik lagi, pindah lagi sini. Nah, apa di sini lagi? Nah, sini deh. Ini pakai event mouse down dan mouse up. Dimana kalau diklik terus di-drag, ini mouse down. Kalau dilepas ya mouse up. Gimana cara buatnya? Oke teman-teman, kita buat kotaknya dulu. Siapkan code editor teman-teman terlebih dahulu. Ayo kita kembali ke code editor kita segera. Ayo buruan. Oke teman-teman, kita sudah di code editor kita. Pastikan code editor kita ini sudah mengarah ke folder yang kita buat sebelumnya. Ya, kalau nggak ada foldernya ya buat sebuah folder di mana nih teman-teman arahkan code editor teman-teman ke folder yang teman-teman buat. Itu kalau nggak ada ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat file baru di folder yang sudah kita buat sebelumnya. Buat file baru namanya latihan _6_8.html. Oke. Nah, teman-teman buat elemen baru. Biasa, pakai tanda seru. Ini hanya di Visual Studio Code ya teman-teman ya. Tanda seru tekan tab. Nah, seperti ini. Ya, title-nya kasih nama aja mouse up and mouse down seperti ini. Mouse up and mouse down. Mouse down dan mouse up ya, maaf. Oke, teman-teman di elemen bodinya buatlah sebuah elemen div. Tolong kasih ID sama dengan double kutip 2 kali, kasih namanya my div. Ya terserah, mau namanya nggak mau my div boleh, my pony juga boleh kayak lagu aja. Oke lanjut. Oke, div my bonnie, my div ini coba kasih tulisan di dalamnya my lovely div. Nah, div ini kita kasih CSS terlebih dahulu. Nah, teman-teman di elemen head-nya coba di bawah elemen title buat elemen style. Kalau saya mengatakan itu langsung minta teman-teman buat suatu elemen langsung bikin penutupnya ya. Kalau elemen tersebut ada penutupnya. Coba di dalamnya coba buat hashtag my div. Kenapa buat hashtag? Karena div-nya itu pakai ID my div. Jadi kita pakai hashtag my div. Udah tahu ya ini ya. Oke, kurung kawah buka, kurung kawah tutup. Nah, teman-teman kasih position .2 absolute. Teman-teman masih ingat ya di materi CSS? Memang kita belum buat materi CSS ya. Nah, materi absolute, saya salah tulis position. Oke. Position ini sebenarnya kalau absolute itu yang memungkinkan teman-teman ibaratnya kalau bahasa CSS itu kita bisa mengatur Z-indexnya. Z-index itu apa? Kalau teman-teman belajar Photoshop mirip kayak layernya lah.
Jadi dia bisa ada di atasnya gitu kalau pakai position ya. Karena kalau nggak pakai position, maksudnya kalau pakai position absolute bisa bermain seperti itu. Kalau nggak ada susah teman-teman. Soalnya kan ibaratnya kalau kita bermain drag and drop itu ibaratnya posisinya mesti dirubah dan ibaratnya dia bisa kayak ada di atasnya elemen lain. Si elemen yang di drag atau di drop itu teman-teman. Nah makanya kita mesti pakai position absolute. Nah tentu saja kalau position absolute kita harus mengatur Z index. Ini Z index ini mirip kayak layer di Photoshop ya teman-teman ya. Z index ini teman-teman atur aja 10. Nah, jika sudah, teman-teman atur lebarnya, width-nya itu 200 pixel ya, teman-teman, 200 px. Height-nya juga sama. Height 200 px. Terus kemudian background color-nya, background strip color, 2, hashtag 3492 EB titik koma. Terus kemudian boleh nih kasih border 1 px. Terus ininya solid. Warnanya sebentar, apa ya warnanya ya? Oke, ini hashtag D3. Lah, kok kayak ini ya, kayak kampus aja ada D3 S1. Ini D3 ya, bukan DE, salah ketik. Oke, nah terus kemudian teman-teman, nah ini kan kalau boleh deh di save dulu ya, klik file, klik save, kita lihat wujudnya teman-teman. Lihat wujudnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, kita pengennya ini kayak begini dong, di tengah gini, manis gitu bro. Gimana cara bikin begini? Oke, sekarang bikin ke tengah dulu. Bikin tengah tulisannya. Teks, maksud secara horizontal. Teks, strip, align, titik 2, center. Ups, ini mesti tutup dulu ya. Nah, ini kalau kita jalankan, kita save. Nah, ini kalau di refresh dia ke tengah. Ini ke tengah secara bawah gimana? Nah, bisa teman-teman akalannya kalau tulisannya cuma satu kalimat atau cuma satu baris, nggak sampai berbaris-baris, teman-teman bisa pakai menggunakan line height. Line strip height. Line height-nya itu titik 2 sebesar tingginya 200 pixel. Di save, coba lihat hasilnya lagi. Nah, dia udah ke tengah. Cuma nih tulisannya kok warnanya begini ya. Gedein tulisannya tuh. Font, strip size. Berapa enaknya ya? 20 px deh. Terus kasih warna putih. Hashtag. Oke, ini F-nya 6 kali ya. Coba di save, kita lihat hasilnya. Tada! Oke. Ini udah ya CSS-nya ya teman-teman ya. Pastikan tidak salah ya. Sekarang coba teman-teman ke elemen body. Di bawah elemen div kita itu, coba buatlah elemen script. Nah, di dalamnya coba buat variabel namanya my div. O-nya besar, obj. Sama dengan dokumen titik query selector, S-nya besar ya, kurung buka, kurung tutup, titik koma, dalamnya double kutip 2 kali, ketik hashtag mydiv. Kenapa pakai hashtag? Karena pakai ID. Oke, jika sudah teman-teman, nah ini kita akan kasih event listener mouse down terlebih dahulu. Ini coba ketik mydiv, O-nya besar, obj, titik, add, E-nya besar, event, L-nya besar, listener. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Di dalamnya double kutip 2 kali, coba ketik mouse down. Nah, coba ketik seperti ini. Buat function seperti ini. Tekan dia. D-nya besar. Oke. Nah, di sini kita akan buat function namanya tekan dia. Function
tekan, D-nya besar dia, kurung buka, kurung tutup, spasi kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Dan seperti biasa, ini kasih parameter ini bebas sih parameternya ya. Terus di sini coba biasa buat variabel namanya let evt, ini bebas. Mau namanya evita juga boleh teman-teman, biar lebih manis gitu. Oke, teman-teman coba ketik sini atau enggak pakai tanda or gini ya, window titik event di koma. Nah, ini teman-teman di sini dia juga perlu ibaratnya menentukan posisi pertama dia. Nah, posisi pertama atau posisi awal itu tentunya untuk suatu elemen itu melibatkan CSS, teman-teman. Nah, kalau CSS itu dengan position absolute itu kita bisa menggunakan top sama left. Top untuk mengatur posisi vertikal, sedangkan left untuk mengatur posisi horizontal, kiri dan kanan. Kalau vertikal atas dan bawah ya. Nah, coba teman-teman ketik seperti ini, evt titik current, T-nya besar ya teman, target titik style titik left. Ini buat posisi kiri kanan. Nah, ini pakai backtick ya teman-teman ya. Backtick titik koma, di dalamnya coba ketik tanda dolar, kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Di sini ketik seperti ini, evt titik client x-nya besar. Ini untuk mendapatkan posisi mouse, teman-teman. Kan nanti sama kayak posisi mouse-nya kan. Nah, bisa dapat dari event ya, teman-teman. Terus jangan lupa di belakang kurung kawal ketik px. Nah, di bawahnya, teman-teman, coba ketik evt titik current, T-nya besar, target, titik style, titik top. Sama dengan backtick lagi, titik koma, di dalamnya tanda dolar, kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Di sini dalamnya ketik evt titik client y. Terus di belakang kurung kalau tutupnya ketik px. Tolong di save dulu. Kita udah ngetik lumayan panjang. Oke, terus teman-teman kita perlu rubah kursor mouse-nya. Jadi ketik evt current, T-nya besar, target, titik ini teman-teman, titik style, titik kursor. Sama dengan double ketik 2 kali, titik koma, di dalamnya ketik move. Nah, teman-teman, kita juga perlu menambahkan if external sama si dokumennya. Loh, kenapa nggak sama si ini ya, my div obj? Ya, karena untuk mouse up sama si mouse move, itu baiknya pada si dokumennya, teman-teman. Kalau sama si elemen ininya yang bersangkutan, si my div obj ini suka rada-rada, teman-teman. Dari yang pernah Om Sunsun coba ya. Nah, jadi kita kasih ininya pada objek si dokumennya. Coba teman-teman ketik sini dokumen, titik add, E-nya besar, event, L-nya besar, listener. Kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya double kutip, teman-teman ketik seperti ini. Mouse U-nya besar. Enggak, U-nya kecil, mohon maaf. Mouse up. Kecil semua ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman koma, kita berarti buat fungsinya lepaskan D-nya besar dia. Oke. Terus kemudian buat lagi dokumen titik add event, L-nya besar, listener, kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya double kutip, coba ketik mouse move, koma, seret, D-nya besar dia. Oke, kita buat function dulu yang lepaskan dia itu ya, untuk mouse up.
Nah, coba buat function lepaskan D-nya besar dia. Kurung buka, kurung tutup, spasi, kurung kawal buka, kurung kawal tutup. Nah, ini kita merubah ini teman-teman. Merubah kursornya si yang itu, yang mirip kayak yang ini teman-teman, yang di mydiv obj. Nah, jadi karena ini punya function punya eventnya punya si dokumen, jadi kita mesti ketik nama si objeknya, nggak bisa pakai current target itu ya. Jadi ketik di sini my div huruf kecil semua, O-nya besar obj, titik style, titik kursor. Nah, ini jadi kembali ke semula. Jadi pakai kursor yang sama dengan double klik 2 kali, titik koma. Ini pakai yang default. Jadi kan awalnya berubah move jadi default. Nah, terus kemudian ini si dokumen dilepasin event listener-nya. Jadi teman-teman ketik di sini dokumen titik remove E-nya besar event, L-nya besar listener. Kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya double klik 2 kali, coba ketik mouse up. Terus kurung buka, kurung tutup, ketik lepaskan dia. Terus di bawahnya coba ketik dokumen titik remove E-nya besar event, L-nya besar listener. Kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya double klik 2 kali, coba ketik mouse move. Ini koma seret D-nya besar dia. Oke. Nah, sekarang kita buat function si seret dia itu. Coba ketik function ketik seret D-nya besar dia. Kurung buka, kurung tutup, spasi, kurung kawal buka, kurung kawal tutup. Nah, di dalam function seret dia ini, di dalam kurung buka, kurung tutupnya, coba ketik E. Coba di sini ketik di dalamnya buat variabel biasa, evt sama dengan E pakai tanda OR yang ini, window titik event. Seperti ini teman-teman. Terus teman-teman jangan lupa ketik evt titik prevent D-nya besar default. Iya, teman-teman ingat ya fungsinya ini. Nah, seterusnya teman-teman, ini teman-teman coba ketik lagi, ubah kursor jadi move. Tapi terhadap si mydiv obj itu ya, mydiv O-nya besar obj, titik style, titik kursor, sama dengan double klik 2 kali, titik koma, ini ketik move. Oke, lalu di bawahnya, teman-teman ketik seperti ini. Nah, ini kita akan merubah posisi si mydiv obj ini jadi sama kayak posisinya kursor mouse. Jadi ketik di sini mydiv, div-nya kecil ya teman-teman. mydiv O-nya besar obj, titik style, titik left, sama dengan pakai backtick ya teman-teman ya. Titik koma, di dalamnya coba ketik tanda dolar, kurung kawal buka, kurung kawal tutup. Coba teman-teman ketik evt titik client, karena left pakai client X, posisi horizontal ya. Di belakang kurung kawal tutupnya coba ketik px. Di bawahnya coba ketik mydiv obj. Ini kelebihan kayak gini ya teman-teman ya. Titik style, titik top, sama dengan pakai backtick 2 kali, titik koma, di dalamnya tanda dolar, kurung kawal buka, kurung kawal tutup, di dalamnya ketik evt titik client
Y maksud saya. Di belakang kurung tutupnya px. Coba teman-teman klik file, klik save. Coba jalankan di browser. Nah, ini kalau diklik, teman-teman drag, bukan diklik dilepas ya, diklik, ditekan terus ditarik teman-teman, di drag. Ini bisa berpindah tempat. Tapi kenapa ini di ujung sini ya? Bisa nggak kayak ke tengah gitu ya? Jadi ini kursornya di tengah sini, teman-teman yang maunya kita ya, di tengah gitu. Gimana caranya? Caranya begini teman-teman. Oke, kembali ke code teman-teman. Coba di paling atas, di bawahnya let my div obj. Maksud paling atas tuh di element script ya teman-teman ya. Nah, teman-teman coba buat variabel let shift x sama dengan 0. Ini teman-teman sebenarnya teman-teman bisa ibaratnya di satu baris, nggak perlu sampai 2 baris buat let shift y lagi sama dengan 0. Aduh, ya bisa juga sih, tapi bisa praktis kayak gini. Koma shift y-nya besar sama dengan 0. Ini bisa kayak begini teman-teman. Jika sudah, teman-teman begini. Coba di function tekan dia, ini posisi pertamanya teman-teman ada kita rubah. Ini fvt client x ini kita akan rubah jadi begini. Coba di atasnya, coba buat variabel shift, bukan buat variabel, maksudnya shift x yang variabel kita buat tadi, kita isi jadi fvt titik client x dikurang sama ini teman-teman, fvt titik, maaf bukan fvt, coba ketik my div o nya besar obj titik offset l nya besar left. Nah, ini titik koma ya, teman-teman ya. Terus kemudian di bawahnya coba ketik shift y sama dengan fvt titik client y-nya besar. Ups, ini kurang e ya. Sorry, maaf. Oke. Ini minus my div d-nya kecil ya. Div o-nya besar titik offset t-nya besar top. Seperti ini. Nah, ini jadi diganti yang ini fvt client x ini ganti jadi shift x. Yang ini juga yang y juga sama, jadi shift y. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kenapa dikurangin? Karena posisinya ini, karena kalau posisinya mouse-nya itu dia sering melebihi dari posisi si objek yang akan kita drag, makanya perlu dikurangin. Sama posisi ini offset left ini posisi horizontalnya si my div obj ya, sedangkan ini posisi atasnya si my div obj. Nah, yang ini shift x sama shift y ini kita akan pakai di function yang ini teman-teman, seret dia. Oke. Nah, makanya kenapa ditaruh di atas sini, biar dikenali sama semua function teman-teman. Nah, ini teman-teman coba kita ke function ini teman-teman, seret dia. Seret dia ini teman-teman, ini kadang-kadang masalah lagi teman-teman. Jadi ini perlu di yang ini teman-teman, ini teman-teman untuk ke function seret dia ya. Di my div yang obj style left ini tambahkan di sini spasi minus spasi shift x-nya besar. Yang bawahnya yang client y atau client y ini minus spasi shift x-nya besar. Seperti ini.
Coba teman-teman klik file, klik save. Coba teman-teman coba ke browsernya, boleh di-refresh. Ini di klik, nah dia udah di tengah. Lepas set, diklik lagi, ke tengah lagi. Nah, inilah drag and drop, teman-teman. Nah, drag and drop ini sebenarnya kalau sejak ada teknologi HTML5, itu ada namanya event baru, namanya sekarang sudah nggak baru lagi ya, on start drag sama maaf terbalik, on drag start sama on drag end. Nah, itu tapi nanti bahasnya nanti aja teman-teman. Soalnya masih banyak yang kita perlu pelajari. Nah, abis materi ini, teman-teman, di materi selanjutnya masih bahas event, ada yang sangat penting harus kita pelajari, yaitu timeout sama set timeout dan set interval. Apa itu? Ini berhubungan sama time atau waktu. Kalau set timeout itu untuk misalnya contoh, nanti kalau sudah 5 detik ngelakuin ini ya, gitu. Itu set timeout. Kalau set interval, setiap 1 detik muncul ini ya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakannya, teman-teman? Nah, kita akan bahas di materi selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa.